Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai teori biaya produksi pada mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi dengan Ibu Andi Mustika Amin, SEMSI, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu Muhammad Arham Hidayat, Andi Muhammad Rida, Muhammad Aslan, Widya Ayu Putri, Andi Nurfadila Aziza, Ikomang Mirawardani, Nabila Salsabila Suparman, Nur Aziza, Atiyah Nabila Dwi Yuni Karim, Nur Fidayanti, Mei Suryaningsih, dan Mutmainah. Berikut adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan berhambatan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan kepada dua jenis, yaitu yang pertama, biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Yang kedua, biaya implisit atau tersembunyi. Biaya implisit tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Pendapatan biaya total dan biaya total. Pendapatan total adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari perusahaan lain, dan yang selanjutnya adalah biaya total cost, jumlah yang dibayarkan perusahaan untuk membeli berbagai input untuk keperluan produksi lainnya. Dan selanjutnya adalah profit atau laba. Laba adalah pendapatan total yang dikurangi oleh biaya total. Dan yang selanjutnya profit. Profit adalah biaya total atau pendapatan total. Teori biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam memperoleh faktor-faktor produksi dan memperoleh bahan baku atau bahan mentah yang digunakan dalam atau menciptakan barang-barang yang diproduksikan oleh perusahaan tersebut. Biaya produksi dalam perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit atau biaya terbuka adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam memperoleh faktor-faktor produksi, sedangkan biaya implisit adalah biaya yang harus dikeluarkan atau taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Jenis biaya. Jenis biaya terbagi atas dua, yaitu jenis biaya internal dan jenis biaya eksternal. Biaya internal adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka operasional perusahaan, sedangkan biaya eksternal adalah biaya yang harus sebenarnya dikeluarkan oleh perusahaan akibat dari operasional perusahaan sehingga mendapatkan dampak negatif bagi lingkungan dan sekitarnya. Baiklah, saya akan membacakan materi biaya jangka panjang dan jangka pendek. Biaya jangka pendek yaitu biaya yang menunjukkan pembagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Salah satu faktor produksi bersifat tetap, yang lain dan berubah. Sedangkan biaya jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi bersifat berubah. Komponen biaya produksi dalam jangka panjang. Seluruh komponen yang ada di dalam biaya jangka panjang yang sifatnya selalu berubah, maka dari itu komponen paling dalam
Jenis biaya produksi ini ialah perhitungan, biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, serta biaya marginal. Dalam biaya produksi jangka panjang, biaya variabel merupakan biaya produksi yang jumlahnya bisa berubah sesuai dengan pengeluaran dari faktor produksinya. Sedangkan biaya rata-rata merupakan total biaya yang dibagi dengan jumlah produksinya. Beberapa pengertian biaya dalam jangka pendek. Biaya total cost. 2. Biaya tetap total fixed cost. Ketiga, biaya berubah total fixed cost. Keempat, biaya tetap rata-rata average fixed cost. Kelima, biaya berubah rata-rata average variable cost. Keenam, biaya marginal cost. Biaya total dan jenis biaya total. Biaya total TC, keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap TC dan biaya variabel TFC. TC sama dengan TFC tambah TFC. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa pengertian biaya produksi. Biaya produksi terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap total dan biaya berubah total. Biaya tetap total yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya, yang dimana biaya yang tidak dapat diubah jumlahnya ketika kuantitas output. Kemudian, biaya berubah total. Biaya berubah total yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, yang dimana biaya yang dapat diubah jumlahnya ketika kuantitas output. Biaya rata-rata dan marginal. Biaya rata-rata merupakan total biaya dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Sedangkan biaya marginal merupakan kenaikan biaya sebagai akibat dari perubahan kecil dalam produksi barang atau unit output tambahan. Dalam analisis mengenai biaya, konsep-konsep yang lebih diutamakan adalah biaya rata-rata dan marginal. Biaya rata-rata dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu: pertama, biaya tetap rata-rata; kedua, biaya total rata-rata; ketiga, biaya berubah rata-rata. Biaya tetap rata-rata merupakan biaya total untuk memproduksi sebuah unit AFC yang didapat dari hasil bagi antara jumlah total biaya tetap yang dikeluarkan dalam produksi barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Biaya total rata-rata merupakan biaya per unit dari jumlah produk yang dibuat. Biaya berubah rata-rata atau biaya variabel rata-rata merupakan hasil bagi antara jumlah total biaya variabel yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Saya akan mempresentasikan biaya rata-rata dan marginal. Yang pertama, biaya perubahan rata-rata atau AVC, average fixed cost. Perbandingan tetap dengan kuantitas output dengan rumus AVC sama dengan TFC bagi Q. Yang kedua, biaya perubahan rata-rata atau AVC, average variable cost. Perbandingan antara biaya total dengan kuantitas output dengan rumus AVC sama dengan TFC dibagi Q. Yang ketiga, biaya total rata-rata atau AC, average cost. Perbandingan antara biaya total dengan kuantitas output dengan rumus AC sama dengan TC dibagi Q atau AC sama dengan AFC ditambah AVC. Dan yang terakhir, biaya marginal atau
marginal cost, kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit dengan rumus MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Materi mengenai analisis biaya jangka panjang dan cara meminimumkan biaya jangka panjang. Analisis biaya jangka panjang. Yang pertama, dalam jangka panjang perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Yang kedua, tidak perlu dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah, karena semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Yang ketiga, akibat terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan. Cara meminimumkan biaya jangka panjang. Peminimuman biaya produksi jangka panjang tergantung pada yang pertama, tingkat produksi yang ingin dicapai. Yang kedua, sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biaya produksi jangka panjang. Biaya rata-rata jangka panjang yaitu biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya. Cara membentuk kurva dibentuk dengan menghubungkan berbagai titik pada kurva biaya rata-rata jangka pendek terendah pada berbagai macam tingkat produksi. Titik bersinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling optimum atau minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan skala ekonomi. Yang pertama, spesialisis faktor-faktor produksi. Yang kedua, memungkinkan produk sampingan diproduksi. Yang ketiga, pengurangan harga barang mentah dan kebutuhan produksi lainnya. Yang keempat, perusahaan besar mendorong pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan yang berguna kepada perusahaan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu analisis biaya jangka panjang. Pada gambar telah ditunjukkan salah satu contoh dari kurva biaya jangka panjang. Pada kurva ini terdapat garis horizontal yang menunjukkan jumlah barang atau jumlah barang yang ingin diproduksi, sedangkan garis vertikal menunjukkan ongkos produksi rata-rata atau biaya yang akan dikeluarkan dalam produksi. Dalam kurva ini terdapat 3 pilihan kapasitas pabrik yang dapat dipilih oleh pengusaha. Yang pertama, kapasitas 1 yang ditunjukkan oleh AC1, kapasitas 2 yang ditunjukkan oleh AC2, dan kapasitas yang ketiga ditunjukkan oleh AC3. Dalam kurva ini, pada hakikatnya, pengusaha mempunyai 3 pilihan dalam menggunakan alat-alat produksinya. Terdapat berturut-turut biaya yang dikeluarkan pada masing-masing kapasitas tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh AC1, AC2, dan AC3. Jika suatu pengusaha ingin memilih ketiga kapasitas tersebut, dapat memilihnya dengan menggunakan faktor. Adapun faktor yang dapat digunakan untuk memilih kapasitas tersebut yaitu tingkat produksi yang ingin dicapai atau jumlah barang yang ingin diproduksi oleh pengusaha tersebut. Contohnya seperti kapasitas yang pertama. Jika pengusaha ingin memproduksi 100 unit sampai dengan 130 atau 160 unit, maka pengusaha tersebut sebaiknya menggunakan kapasitas yang pertama, karena kapasitas yang pertamalah yang paling efisien jika memproduksi barang sebanyak itu. Sedangkan jika pengusaha ingin memproduksi barang sebanyak 160 sampai 240 unit, maka pengusaha tersebut disarankan untuk menggunakan kapasitas yang kedua. Karena kapasitas kedualah yang paling efisien dalam memproduksi barang sebanyak itu. Kemudian dengan menggunakan kapasitas kedua, pengusaha dapat meminimumkan biaya yang akan dikeluarkan dalam proses produksinya.
Akan tetapi jika pengusaha tersebut ingin memproduksi barang sebanyak 240 ke atas, maka pengusaha dapat memilih kapasitas yang ketiga, seperti yang ditunjukkan oleh AC3. Karena dengan menggunakan kapasitas ketiga ini, maka pengusaha dapat meminimumkan biaya produksi yang akan dikeluarkannya nanti. Dan kapasitas ketigalah yang paling efisien jika memproduksi barang sebanyak itu. Jadi kesimpulannya, jika pengusaha tersebut ingin memproduksi barang sebanyak 100 unit ke atas, maka menggunakan kapasitas yang pertama. Jika dari 160 sampai 240, maka pengusaha disarankan menggunakan kapasitas kedua. Dan begitupun dengan kapasitas yang ketiga, jika ingin memproduksi barang sebanyak 240 ke atas. Jadi kapasitas yang dipilih sesuai dengan produksi atau jumlah unit barang yang ingin diproduksi oleh pengusaha tersebut. Kurva biaya total. Dalam gambar di atas digambarkan 3 jenis kurva yang termasuk dalam golongan kurva-kurva biaya total rata-rata, yaitu pertama, kurva TFC yang menggambarkan biaya tetap total. Yang kedua, kurva TFC yang menggambarkan biaya berubah total. Yang ketiga, kurva TC yang menggambarkan biaya total. Nah, pada permulaan apabila jumlah faktor berubah adalah sedikit, produksi marginal meningkat dan menyebabkan TFC berbentuk agak landai. Lihat bagian AB. Tetapi apabila produksi sudah semakin banyak, produksi marginal semakin berkurang dan menyebabkan kurva TFC semakin tegak. Lihat bagian BC. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menonton video ini.